Alright, teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang katalis. Apakah katalis ini betul-betul applicable, betul-betul bisa diterapkan? Jadi hingga saat ini lebih dari 50% chemical product ini menggunakan katalis ya. Jadi hari ini katalis telah banyak digunakan baik untuk petrochemicals, fuels, oil and gas, polimer, plastik. Jadi memang katalis memberikan dampak yang signifikan, yang nyata, dan memberikan keuntungan bukan hanya dari sisi proses, bahkan sampai ke ekonomi. Sehingga sampai hari ini banyak chemical processes, industrial processes, chemical industry itu menggunakan katalisnya. Kita akan lihat lebih jauh ya, jenis-jenis katalis ya. Katalis are like reaction. Jadi katalis ini seperti halnya juga reaksi. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi kita mengenal reaksi yang homogen dan heterogen, katalis pun ada dikenal katalis yang homogen, ada juga katalis yang heterogen. Masing-masing punya karakteristik ya. Seperti kita lihat di sini, kita misalnya dari sisi active site-nya, active site ini apa? Nanti kita akan discuss later on ya. Kita akan bahas di next week mungkin, atau next lecture kita akan bahas active site. Jadi ini menunjukkan sisi aktif. Jadi sisi aktif menjadi peran penting dalam reaksi dari katalis dia. Active site ini dia akan punya peran langsung terhadap reaksinya ya. Kalau katalis heterogen ya, konsentrasi active site-nya relatively lebih tinggi ya dibanding dengan homogen atau katalis homogen. Katalis heterogen ini juga punya ketahanan suhu yang lebih baik ya. Misalnya zeolite ya, zeolite ini atau ZSM5 aluminium silika itu bisa bertahan di atas 200. Bahkan saya dulu pernah menggunakan ZSM5 ya pada suhu 400 ya, 400. Tapi ada beberapa memang meskipun heterogeneous ya, punya keterbatasan suhu juga ada. Misalnya sulfated zirconia ini adalah solid katalis yang aktif sekali untuk proses isomerisasi, tetapi dia tidak bisa suhu tinggi ya. Tidak bisa lebih dari 150-an ya. Sampai hari ini heterogeneous katalis heterogen lebih banyak digunakan ya, lebih preferable ya, banyak digunakan. Kenapa ya? Di antaranya active site-nya lebih tinggi ya, kemudian suhu tinggi pun bisa digunakan. Kemudian yang penting lagi adalah recyclingnya bisa lebih mudah pemisahannya dibanding dengan, meskipun homogen bisa juga visible, tapi lebih mudah pemisahannya, lebih mudah dibanding homogennya. Ya. Ketika diletakkan di reaktor pun lebih mudah. Maka kita mengenal ada packed bed reaktor, ada moving bed reaktor, fluid distillate reaktor. Itu adalah reaktor-reaktor dengan katalis padat ya, yang heterogen gitu. Nanti kita akan sampai juga pada pembahasan reaktor-reaktor itu ya. Hanya memang ada beberapa kelemahannya ya, diantaranya komposisi strukturnya itu memang complicated. Sampai hari ini masih banyak yang sifatnya debatable ya. Active site itu seperti apa toh, itu masih debatable juga, berbeda dengan homogen misalnya ya, katalis cair itu ya. Modifikasinya pun agak tricky ya. Banyak metode dikembangkan ya untuk heterogeneous ini ya. Banyak metode untuk sampai yang latest energi ya, latest teknologi itu ya, bagaimana kemudian kita bisa produce katalis ya, tapi ukuran nano. Nah itu yang butuh effort yang tinggi sampai hari ini ya.
Baik, kita akan lihat, silakan diperhatikan, disimak betul bagaimana karakteristik masing-masing ini ya. Kenapa katalis heterogen lebih disukai, ada di sini berapa karakteristik unik-unik dari heterogen apa, silakan dicermati. Ya, solid katalis ini yang sudah saya singgung tadi. Nah, ini ya applicable untuk fluid mixture, untuk bahkan untuk solid katalis ini ya. Jadi kita akan concern fokus ke heterogeneous, jadi fokusnya ke ada katalis padat ya. Ini bisa digunakan untuk reaksi gas-gas ataupun liquid-liquid, bahkan untuk gas liquid itu bisa juga applicable ya. Jadi ini yang paling dikatakan cukup ekstrim ya, karena ini sudah heterogen sistemnya, liquid gas ditambah katalis padat ya. Pemisahannya sederhana, mudah dibanding homogen, dan bisa terpisah dengan lebih baik daripada homogen ya. Yang satu lagi keuntungannya adalah bisa di reuse ya, digunakan kembali, bisa di refine lagi ya untuk katalis padat ini. Contoh-contohnya ada di sini, ZSM5, zeolite Y, Al2O3, platinum, zinc modified catalyst, sulfat zirconia. Ini adalah contoh-contoh adalah solid catalyst ya, katalis padat. Ini adalah contoh penggunaan katalis padat ya, solid catalyst di industri adalah platinum Al2O3. Jadi Al2 aluminium oxide dimodifikasi dengan platinum ya. Ini gunakan untuk cyclohexane, kemudian dehydrogenation ya, dehidrogenasi menjadi benzen dan hidrogen ya. Jadi produksi benzen, dehydrogenation, cyclohexane ya. Ini contoh penggunaan solid catalyst di industri ya. Baik, saya akan mengajak saudara untuk lebih mengenal ya solid katalis. Jadi katalis itu secara fisik bentuknya bisa beragam ya. Pelet, ada bentuknya sphere, ada monolit, ada yang bentuknya silinder begini ini, ada bentuk ring ya, macam-macam ya. Di sini masing-masing bentuk punya karakteristiknya. Maksudnya karakteristik itu apa ya? Misalnya diameternya berapa, kemudian dipakai untuk jenis reaktor apa. Di sini ada di sini. Ya. Powder ya. Kalau saya sendiri pengalaman kami ya, menggunakan bentuk pelet pernah ya, untuk lab scale ya dulu, untuk lab scale, untuk reaksi isomerisasi, jadi pembentukan isopentane waktu itu di lab ya. Kemudian juga bentuk powder juga ada. Ini silahkan dicermati ya. Ya. Ada bentuknya granul ya, ukurannya ada masing-masing di sini. Ini sesuai untuk reaktor apa ini. Tidak perlu dihafalkan, ini cukup dipahami sehingga akan membantu saudara nanti ketika saudara kemudian merancang reaktor di final project saudara. Katalisnya bentuk apa itu menyesuaikan dengan reaktornya bentuk apa. Oh, katalisnya sesuai bentuk ini ya. Bentuk pelet atau bentuk powder ya. Baik. Kalau kita lihat lebih jauh tentang katalis ya, katalis padat ini kita dikenalkan dengan poros katalis, katalis yang berpori. Jadi gambar ini membantu kita untuk memahami lebih jauh ya. Ini anggaplah ini reaktor, kemudian di sini ada katalisnya diletakkan dalam reaktor. Kemudian kalau katalis ini kita lihat lebih dalam lagi, ternyata katalis itu ada yang punya pori-pori ya. Tidak semua, tapi kebanyakannya poros katalisnya. Katalis yang punya pori, punya apa namanya, bolong-bolong ya, punya por-por begitu. Yang itu por-por itu kemudian menyediakan surface atau permukaan untuk berlangsungnya reaksi ya.
Jadi semakin banyak porinya, semakin kecil porinya, berarti semakin besar surface-nya. Itu yang digemari ya, yang di preferable ya. Ada juga yang monolit ya, yang non poros katalis untuk reaksi-reaksi tertentu dikehendaki bentuk non poros ya, atau monolit katalis ya. Kemudian ada juga istilah molecular sieve ya, molecular sieve. Nah, jadi molecular sieve ini terkait dengan por tadi ya, dengan pori-pori di dalam katalis. Jadi ada katalis-katalis yang memiliki pori-pori yang sangat kecil ya. Yang sieve itu kan ayaan ya. Jadi yang ini unik ya, dia punya kemampuan selektif. Jadi pori-porinya itu sedemikian kecil sehingga mampu menyaring ya, memilah dan memilih selektifnya terhadap molekul-molekul reaktan maupun produk yang masuk ke dalam pori katalis. Jadi untuk molekul-molekul yang besar ya, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam pori. Kemudian molekul-molekul yang ukurannya kecil sehingga mampu masuk ke dalam pori. Nah, ini disebut molecular sieve. Jadi jenis katalis ada yang termasuk ini, ada beberapa jenis ya, yang punya karakteristik seperti ini ya. Jadi dia mampu bukan hanya mempercepat reaksi, tapi ini juga membantu selectivity. Masih ingat tadi ya yang peran katalis untuk reaksi kompleks ya, reaksi kompleks, ada produk samping, ada main produk. Nah, ini salah satunya yang fungsi itu diperankan oleh molecular sieve ini. Dia punya pori-pori yang kecil sehingga dia mampu menyaring, menseleksi mana main produknya yang layak masuk, mana set produk yang tidak layak masuk, itu berdasarkan pori-pori ini ya. Silahkan dicermati, ini ada pori ini pornya, ini juga pornya ya. Jadi yang bisa masuk yang ukurannya sesuai dengan porinya ini. Kalau tidak, berarti ya tidak bisa masuk. Ketika di dalam reaksi terbentuk produk yang bisa keluar dari pori ini ya, yang ukurannya lebih kecil ya. Kalau besar berarti dia tidak bisa keluar dari pori ini, sehingga nanti produk yang kita peroleh ya, sesuai dengan pornya ini. Demikian teman-teman untuk beberapa poin penting dari katalis padat ya pada slide kali ini, ada pada video kali ini. Jadi, kita mengenal lebih dekat ya katalis padat, katalis heterogen, homogen, kemudian karakteristiknya masing-masing, keuntungannya apa, kemudian juga pori-pori katalis, dan kita juga dikenalkan juga dengan istilah molecular sieve. Silahkan dicermati, jika perlu diputar ulang biar mudah kita memahaminya ya. Ya, kita lanjutkan pada video berikutnya insyaallah.